Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Tidak ada yang sakit ya hari ini? Oke. Sebelum itu kita mulai belajar. Tolong ketua kelas pimpin temannya berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, agar lebih kondusifnya, coba dicek dulu kebersihan kelasnya anak-anak. Ya, di bawahnya dicek dulu ya kebersihannya. Nah, udah semuanya? Oke. Baik, semuanya udah bersih kelasnya sekarang? Oke. Sekarang kita absen dulu ya. Apip Bimo? Oke. Bianca? Naomi? Oke. Yang tidak hadir hari ini siapa aja? Medina. Keterangannya apa? Oke. Sama siapa juga yang tidak hadir hari ini? Oke, itu aja ya. Oke, sebelum itu, nah sekarang Bu Guru akan tanya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Udah cinta ya. Perasaannya bagaimana? Bahagia? Sedih? Melo atau bagaimana? Paling atas ya. Kita sekarang lanjut ke ice breaking dulu ya anak-anak ya, biar semangat ya. Oke, coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Bila aku mau belajar, maka aku harus fokus. Fokus. Oke, fokus ya semuanya ya. Nah, selanjutnya kita ada kesepakatan kelas seperti biasanya, yaitu mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, disiplin dan semangat belajar ya. Semoga anak-anak semua ini bisa menjalankan kesepakatan kelas ini dengan baik ya. Bisa semuanya? Oke. Lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Jadi hari ini tuh kita akan belajar mengenai sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Tujuannya itu ada 2. Kalian dapat diharapkan mengidentifikasi dan menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling berdasarkan situasi kontekstual dan kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menganalisis perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling melalui diskusi dan kerjasama kelompok dengan tepat. Oke ya. Sekarang Bu Guru tanya, kalian pernah nggak melihat tudung saji di rumah kalian? Pernah. Apa nama bahasa Sasak tudung saji? Coba. Saji. Tudung saji makanan? Apa nama bahasa Sasaknya? Tembola. Tembola ya nama bahasa Sasaknya ya. Nah, pernah nggak kalian memperhatikan pola pada tudung saji di rumah kalian? Pernah? Pernah ya. Terus, nah apa yang kamu ketahui tentang sudut pusat dan sudut keliling? Coba siapa yang mau menjawab? Apa sih itu sudut pusat? Iya, Naomi? Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya menyerupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya adalah jari-jari lingkaran. Oke, kalau sudut keliling apa? Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya adalah tali busur lingkaran. Oke, udah didengar semuanya? Nah, sekarang lihat dulu ya videonya ya. Perhatikan. Nah, diperhatikan ya anak-anak ya. Perhatikan.
Nah, ini tembola yang ada di bypass ya. Nah, sekarang pernah nggak kalian memperhatikan bentuk dan pola pada tudung saji khas Lombok seperti yang dipaparkan pada video itu? Pernah lihat secara langsung? Oke. Nah, menurut kalian tuh ada nggak hubungan pola tersebut dalam lingkaran? Ada. Terus bagaimana menurut kalian bentuk dan pola pada tudung saji tersebut? Apakah kita bisa memahami materi ini? Oke. Ketika kita mempelajari materi ini, kita dapat mendesain jam dan juga alat ukur. Bisa kita tahu bagaimana sudut pusat dan sudut keliling itu berhubungan. Kemudian perencanaan tata ruang dan arsitektur itu sangat penting ya. Terus selanjutnya, nah kita ke orientasi masalah. Oke, coba sekarang siapa yang membantu Bu Guru untuk membaca orientasi masalah ini? Oke, coba Natasha. Tudung saji adalah alat tradisional yang digunakan untuk menutup makanan agar tetap terjaga kebersihannya. Di Lombok, tudung saji ini dibuat secara manual oleh para pengrajin yang sangat terampil. Keunikan tudung saji khas Lombok adalah bentuknya. Oke, terima kasih ya. Coba siapa yang membantu Bu Guru untuk membacanya? Ya, Oke, Ferdi coba. Pak Rahman, seorang pengrajin tudung saji di desa Sukarara sedang berusaha membuat tudung saji dengan pola yang lebih sukses. Dia ingin membagi tudung saji yang berbentuk lingkaran menjadi beberapa bagian yang sama besar. Untuk itu, dia membutuhkan bantuanmu untuk menghitung sudut pusat agar setiap bagian tudung saji terjadi secara merata. Selain itu, dia juga ingin menambahkan beberapa kebiasaan di dalam tudung saji dengan cara yang sama. Dan ia ingin tahu berapa besar tudung saji. Oke, jadi anak-anak, di sini Bu Guru sudah membagikan kalian kelompoknya sesuai dengan asesmen diagnostik yang udah Bu Guru bagikan pada Google Form kemarin. Sekarang Bu Guru minta kalian duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Bisa semuanya? Oke, coba ayo pindah dulu ya. Oke, nah dulu ya. Oke, jadi ini Bu Guru akan membagikan kalian LKPD-nya. Tolong dikerjakan dengan bersama-sama. Kalau ada teman kalian yang tidak paham, tolong dibantu ya. Ya, Bu. Ya, tolong dibantu ya. Nah, oke. Ini ya kelompoknya ya. Kemudian, nah, udah ya. Kelompok yang ini. Ya, nah, oke dikerjakan ya. Yang semua udah dapat LKPD yang Bu Guru kasih? Oke, sekarang kalian kerjakan LKPD ini dengan bareng-bareng ya. Kalau ada teman kalian yang tidak paham, tolong dijelaskan supaya kalian semua itu memahami materi ini. Dan Bu Guru akan kasih kalian waktu selama 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Kalau ada pertanyaan atau soal yang dibingungkan, nanti Bu Guru akan samperin kalian dan bisa manfaatkan untuk bertanya ya. Paham semuanya? Oke, terima kasih. Iya. Iya, kelompok 3. Ini nomor 1 mana nggak kayak gini? Nomor 1 itu apa pertanyaannya? Saya sudut pusat. Sudut pusat ya. Berapa besar derajat pada lingkaran? 300 derajat. Kalau dibagi menjadi 4 bagian, dia akan menghasilkan berapa? Ya? Nomor berapa? Nomor 2 ini coba dibaca pertanyaannya. Jika Pak Rahman membuat busa sepanjang 1/6 dari keliling lingkaran, maka berapa besar sudut keliling yang menghadap busur tersebut? Nah, sekarang Bu Guru tanya, berapa besar derajat pada lingkaran? 360. Busur itu yang mana? Busur yang mana? Yang ini kan busur garis lengkung. Jadi kalau dia dibagi 1/6, makanya 360 dibagi 6, 70. Ya. 360 bagi 10. Oh betul.
Terusan nomor B? Nomor B 60 tidak karena sudut pusatnya 60 derajat. Oh, berarti kalau di sini 60 derajat, berapa kelilingnya? Derajat kelilingnya 30. 30, betul ya. Berarti ini jawabannya tidak. Nanti dijelaskan alasannya ya. Oke anak-anak, berhubung waktu kalian sudah habis, jadi di sini Bu Guru udah menyiapkan spinner. Nanti Bu Guru akan spin kelompok yang maju. Semuanya udah jadi? Oke. Kita spin ya. Kelompok berapa yang maju ya? Oke. Oke, kelompok 2 maju ya. Silakan kelompok 2. Kita sama-sama perhatikan jawaban dari kelompok 2 ya. Coba kelompok 2. Terus pertanyaannya di sini Pak Ahmad ingin membagi bentuk saji menjadi 4 bagian yang sama besar. Berapa sudut pusat untuk tiap bagian agar bentuk saji terbagi rata? Ya. Jadi bisa jawab 1/4 dibagi Ya. Oke. Bagaimana kelompok lain? Betul jawaban dari kelompok 2? Oke. Makasih ya kelompok 2. Selanjutnya kita menuju ke nomor 2 ya. Sekarang kita lihat di nomor ya, kelompok 1. Coba kelompok 1. Oke, yang bisa maju. Perhatikan semuanya, sama-sama dengarkan ya. Nanti kalau ada tanggahan bisa disampaikan ya. Jadi pertanyaannya, jika Pak Akmal membuat alur sepanjang 1,6 yang menghadap tersebut 30 derajat. Bagaimana kelompok lain? Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ya. Wah, siapa ini yang bakal maju? Oke, kelompok 3. Siapa kelompok 3 di sini? jadinya 36 derajat. Oke. Yang B? Apakah mungkin tidak ikut karena titik pusatnya adalah 6 derajat juga. Jadi tidak mungkin nya 6 derajat. Oke. Bagaimana kelompok lain? Sama nggak jawaban kalian dengan kelompok 3? Ya, jadi jawabannya itu tidak ya, yang B. Baik, terima kasih kelompok 3. Tangan ya. Jadi kita udah melaksanakan LKPD dengan baik dan benar ya. Semua kelompok juga sudah menjawab dengan benar. Nanti Bu Guru akan periksa bagaimana kelompok yang lain. Sekarang Bu Guru minta kalian maju satu orang, kumpulkan hasilnya ya. Oke, silakan maju. Oke. Nah, betul. Nanti kita periksa ya. Semoga jawabannya betul semua ya. Sekarang kita sudah selesai melaksanakan LKPD. Bu Guru minta kalian untuk kembali ke posisi duduknya masing-masing ya. Bisa semuanya? Oke, semuanya udah kembali ke posisinya masing-masing sekarang? Nah, sekarang kita akan melaksanakan asesmen formatif. Jadi di sini kalian akan dikasih soal, kerjakan secara mandiri, tidak boleh kerjasama. Tadi kan udah diskusi sama teman-temannya, sekarang harus mandiri ya. Bisa semuanya? Oke. Nah, ya.
Nah. Bu Guru udah bagikan kalian soalnya. Mari kerjakan secara mandiri ya. Bisa? Oke, mulai kerjakan ya. Waktu 10 menit. Waktu 10 menit. Baik semuanya, udah jadi? Sekarang kumpulkan ya hasil dari formatif kalian. Ayo, kumpulkan. Hari ini kita udah belajar materi apa aja? Coba satu orang sebutkan. Iya, Raya. Oke, coba sebutkan rumus dari sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat sama dengan? Iya, betul. Terusan? Oke, semuanya udah hafal rumusnya? Oke. Nah, sekarang Bu Guru akan tanya kalian tentang bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Nah, apakah ada yang tidak senang hari ini? Oke, bahagia, kinannya semangat sekali. Nah, kemudian apakah ada kesulitan yang kalian hadapi di materi yang tadi? Oke, semua sudah sesuai dengan rumus yang Bu Guru berikan ya di LKPD-nya. Kemudian, apakah materi hari ini dapat kalian pahami? Bimo, paham materi hari ini? Oke, kalau Bilal? Iya, yang semuanya bagaimana? Oke, ada nggak hal menarik yang kita pelajari hari ini? Ada. Oke, coba sebutkan. Pusat lingkaran, tudung saji. Ya. Jadi buat yang baru melihat tudung saji bisa kan? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sekarang Bu Guru minta kalian kemas-kemas dulu ya. Iya, Bu. Kemas-kemas ya. Untuk minggu depannya kita akan mempelajari masih materi lingkaran, tetapi dengan sub materi yaitu garis singgung luar dan garis singgung dalam lingkaran. Nanti kalian bisa searching juga di Google sebelum kita mulai mempelajarinya. Bisa semuanya? Nah, sekarang coba ketua kelas Kinan pimpin temennya berdoa dulu. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, saya sudah berdoa agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Oke. Berita Arab. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya, 8A ya.